Padahal ukuran batangnya baru sekian ya. Ini dari dulu sebesar pergelangan tangan, batangnya sudah selalu berbuah tiada henti. Nah, memang kalau kita menggunakan pupuk-pupuk kimia, dalam kurun waktu yang sangat singkat itu bisa tumbuh sangat subur, tapi mengingat regenerasi selanjutnya ini tidaklah aman. Nah, seperti inilah buahnya persilangan antara nangka dengan cempedak. Ini bisa menghasilkan dari 4 hingga belasan. Dan tentu yang berikutnya adalah jenis nangka madu. Seperti yang teman-teman lihat, nangka madu ini buahnya juga sangat luar biasa lebatnya. Dan jenis nangka apa saja yang dapat menghasilkan buah nangka yang super lebat? Buah nangka ini memang sungguh sangat luar biasa ya. Selain memiliki buah yang sangat lebat, buahnya pun juga super segar. Dan yang lebih unik lagi, buahnya tiada pernah berhenti. Ini jenis pohon nangka madu. Jadi saya akan membongkar rahasia ataupun triknya bagaimana cara mengupayakan supaya pohon nangka jenis apapun, ini ya jenis apapun, supaya bisa maksimal di dalam pembuahan. Nah, teman-teman harus pahami bahwa tanaman jenis pohon nangka adalah tanaman yang berjenis kaya akan getah. Jadi sangatlah menyukai kelembapan karena getah-getah tersebut diproduksi dari mineral ataupun kadar air yang ada di sekitar akarnya. Sampai di sini saya rasa setuju ya. Perlu digarisbawahi. Tingkat kelembapan ini adalah fondasi utama untuk mencapai ke dalam keberhasilan. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah lahan media tanam. Ini haruslah tetap selalu gembur. Karena kenapa? Walaupun tingkat kelembapannya memadai di sekitar areal akar, tapi kalau akarnya ini tidak menunjang dengan kelebatan pada akar, otomatis tidak akan dapat mereproduksi makanannya secara konsisten. Jadi rahasia yang kedua adalah tingkat kegemburan tanah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi untuk yang kedua. Pasti teman-teman juga setuju dengan pendapat saya ya. Dan lalu yang ketiga perlu diperhatikan. Seluruh tanaman, apalagi jenis pohon nangka, sangatlah membutuhkan sebuah nutrisi ataupun vitamin. Jadi tidak manusia saja yang membutuhkan nutrisi. Pohon nangka ini pun membutuhkan nutrisi. Karena kenapa? Harus diketahui sedari dini. Jadi seluruh makanannya ini dibantu oleh paparan sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil daun sehingga terjadi satu fotosintesis. Maka kandungan mineral saja tidak cukup untuk menunjang dari seluruh kebutuhannya. Nah, hal tersebut maka dibutuhkan yang namanya organik. Nah, organik dapat kita ciptakan, kita bubuhkan, kita campurkan bersamaan dengan media tanam yang ada di sekitar areal pangkalnya. Karena mengingat pohon nangka ini jenis tanaman yang bisa hidupnya bertahun-tahun, jadi haruslah tetap selalu dijaga kesehatannya. Jadi jangan sampai kita memberikan pupuk tapi membuat akarnya nanti ditumbuhi jamur-jamur. Maka dari itu hindari pemupukan yang dapat mengakibatkan jamur juga hama. Kita bisa menggunakan jenis pupuk seperti kotoran ternak tapi yang sudah lama ya. Jangan kotoran ternak yang baru karena dapat mengundang hama dan jamur. Seperti yang saya lakukan, saya juga menggunakan bekas bakaran limbah rumah tangga seperti sayur-sayuran, seperti itu ya, buah-buahan atau bekas-bekas makanan sisa yang kayak gitu. Yang turut serta saya bakar di tong sampah ini saya jadikan pupuk. Karena kalau saya menggunakan bahan-bahan kimia, tentu ini akan sangat membahayakan jika dikonsumsi. Dan untuk kurun waktu lama maka dapat mengakibatkan akar tanaman ini rusak. Jadi mulai sekarang
kurangilah kebiasaan dengan menggunakan pupuk-pupuk berbahan kimia. Dan dalam pemberian pupuknya, berapa lama sekali Bang? Jawabnya adalah ketika tanahnya ini sudah mulai mengeras dan mengering, maka kita perlu memberikan pupuk-pupuk tersebut. Dan tenang saja karena pupuk alami ini tidak mengakibatkan sesuatu yang negatif bagi pohon nangka kita. Jadi jangan khawatir selama pupuk yang digunakan ini bukan berjenis pupuk yang baru. Dan lalu yang berikutnya, jangan menanam pohon nangka berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain. Jadi harus memberikan jarak supaya nanti akar nangka ini tidak berebut makanan dengan tanaman yang lain. Selain dari itu, paparan cahaya sinar matahari supaya dapat mengenai klorofil daun secara menyeluruh itu akan membuat pohon nangka tumbuh dengan optimal. Karena perlu diketahui pohon nangka ini akarnya sangatlah panjang, dan harus difahami jenis pohon nangka apa saja yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Nah, ini tentu sangat penting sekali. Yang pertama adalah nangka sayur. Nangka sayur ini bisa bejibun, buahnya bisa banyak sekali ya. Susah menghitung kalau rawatannya itu bisa konsisten. Lalu yang berikutnya adalah persilangan nangka dengan cempedak. Nah, seperti inilah buahnya persilangan antara nangka dengan cempedak, berbeda dengan tadi ya. Ini teksturnya memanjang. Tapi kalau nangka disilangkan dengan cempedak, maka nanti titik endingnya di tengah ini isinya akan jarang. Jadi ini lebih difokuskan untuk sayur-sayuran. Kendati pun nanti kalaupun ada buahnya di tengah, itu pun rasanya memiliki ciri khas yang berbeda dengan nangka yang lainnya. Tapi sangat lezat dan manisnya melebihi dari buah nangka apapun. Ini hebatnya persilangan antara buah nangka dengan cempedak. Bahkan per gagang seperti ini ya, ini bisa menghasilkan dari 4 hingga belasan. Dia ketika tumbuh di pucuk seperti ini ya, pucuk ya, dia akan memunculkan buah. Nanti dia akan tumbuh lagi, tunasnya di pucuk, nanti seperti ini, nanti dia akan ini tumbuh buah lagi. Jadi ini sesuatu yang sangat unik sekali, termasuknya ya jenis persilangan antara nangka dengan cempedak. Ini betul-betul berbuah lebat, dan buat si penanam kalau mau memfokuskan untuk sayuran ini sangatlah cocok sekali. Dan tentu yang berikutnya adalah jenis nangka madu. Seperti yang teman-teman lihat, nangka madu ini buahnya juga sangat luar biasa lebatnya. Nah, yang penting teknik perawatannya haruslah tetap selalu konsisten dan dilakukan, jangan asal-asalan. Lakukan saja seperti apa yang sudah saya uraikan. Dan saya rasa ini waktunya juga udah sore, apalagi ini juga agak-agak gerimis ya. Mudah-mudahan dari artikel yang sudah saya uraikan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh pendengar ataupun yang nonton video ini. Kita jumpa di tutorial selanjutnya.